bersama Bro Fai di dalam rancangan Malam Mistik. Apa kabar para penonton Malam Mistik yang Brother Fai kasihi, daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Thailand, dan juga di seluruh Nusantara. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah seram Lawang Sewu. Lokasi terangker kedua di Asia. Bagi kamu yang tinggal atau pernah berkunjung ke Semarang, tentunya tahu yang namanya Gedung Lawang Sewu. Gedung yang dibangun pada tahun 1904 itu terletak di bandaran Tugu Muda yang saat masa penjajah. Arena itu disebut Wilhelminaplein. Disebut Lawang Sewu, iaitu 1000 pintu. Kerana bangunan ini memiliki pintu yang sangat banyak. Sudah 110 tahun Lawang Sewu berdiri dan menjadi saksi sejarah sekaligus kehidupan rakyat Semarang, membuat Lawang Sewu memiliki banyak kisah-kisah yang misteri. Mulai kisah heroik, bahagia, menyedihkan, sampai mengerikan. Seperti apa sebetulnya kisah-kisah misterius yang ada di Lawang Sewu? Dilansir berbagai sumber, ini ulasannya. Dan apakah kamu percaya? Mari sama-sama kita terokai. Kisah yang pertama, Noni Belanda, korban perkosaan. Disebut saat zaman penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan tentera Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentera Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda dan malang itu yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Pernah seorang pria mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mundar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik, bersimbah darah dan tersenyum. Kisah yang kedua, serdadu Belanda, penjaga pintu. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah bahagian pintu dengan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu tentera Belanda lengkap dengan senjata laras panjang.
Kononnya, jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir, dan bau-bau misterius mulai wangi kemian sampai anyir darah membusuk. Bagaimana menurutmu? Kisah yang ketiga, teriakan misteri di sumur. Jika kamu berkesempatan ke Lawang Sewu, maka di salah satu bagian depan halaman gedung akan ada sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting warna merah. Konon di malam-malam hari nan sepi, kerap terdengar suara teriakan kesakitan, tangisan dan ketakutan dari tentera Belanda. Sejarah menyebutkan di tempat itulah banyak tentera Belanda yang tewas dengan disembelih oleh para tentera Jepang, sehingga kabarnya arwah mereka penasaran. Kisah yang keempat, bayangan di langit lantai 3. Sebagai lokasi wisata budaya, sejarah dan beberapa mistis, Lawang Sewu memang menyimpan banyak kisah misterius. Kamu perlu merogoh uang untuk bisa berkeliling Lawang Sewu bersama seorang tour guide. Kabarnya, ada seorang juru kunci Lawang Sewu yang bisa memperlihatkan keangkeran Lawang Sewu. Hal itu bisa dilihat di sebuah ruangan lantai 3 Lawang Sewu. Kononnya, juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu yang muncul dalam sosok bayangan yang menggantung di langit-langit. Hanya saja, tak semua pengunjung bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut. Yang kelima, aroma aneh penjara berdiri. Di ruang bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara berdiri. Saat itu, sebanyak 5 hingga 6 orang tahanan dijejalkan ke dalam kotak berdiameter sekitar 60 cm. Pada tahanan itu berdiri berdesakan, kemudian ditutup pintu besi sampai mereka semua mati. Jika masih ada yang hidup, maka kepala mereka akan dipenggal dan mayat dibuang ke sungai kecil di samping Lawang Sewu. Kononnya, kerana aksi penyiksaan di penjara berdiri itu, sampai kali ini masih bisa tercium aroma-aroma aneh, mulai seperti bau hanyir darah yang membuat bulu kuduk berdiri. Yang keenam, kesurupan di penjara jongkok. Selain penjara berdiri, ada penjara jongkok pula di bahagian bawah tanah Lawang Sewu yang tak kalah
sadisnya. Dulu, sekitar 5 hingga 9 tahanan dimasukkan ke dalam kotak seluas 1,5 meter dengan tinggi 60 cm. Para tahanan saling jongkok berdesakan di dalam sana dan kotak itu lalu diisi air seleher dan ditutup teralir besi sampai semua tahanan mati. Sampai saat ini, kondisi penjara jongkok sangat gelap dan penuh air semata kaki. Konon, jika kamu ke penjara jongkok ini, usahakan jangan melamun, kerana mereka yang pikirannya kosong akan dengan mudah kesurupan. Suasana di penjara jongkok sangat pengap dan gelap sehingga dipasang lampu temaram. Yang ketujuh, penampakan ruang utama. Untuk masuk ke Lawang Sewu, kamu harus melewati sebuah pintu gerbang besar sebelum menuju ruang utama. Beberapa orang yang melintasi area ini memiliki banyak sekali pengalaman penampakan hantu. Yang pertama adalah penampakan tangan hitam besar yang menutupi jendela. Lalu, di bahagian sudut langit-langit ruang utama, pernah ada cerita seseorang yang tak sengaja menyenter di malam hari dan melihat sosok mirip pocong berwajah rusak. Seakan kurang, pernah juga ada yang mengaku melihat bayangan putih yang berlari menembus tembok. Jika kamu tak percaya, mungkin kamu harus menyempatkan waktu berkunjung malam hari ke Lawang Sewu. Yang ke-8, ada sosok yang memerhatikan. Selain 2 penjara di bahagian bawah tanah Lawang Sewu, ada sebuah ruang penyiksaan oleh tentera Jepang di lantai 3 gedung yang cukup mengerikan. Di ruang itu ada tempat pemasungan kepala dan perantai badan. Bahkan alat untuk memasung dan merantai para tahanan masih ada di sana dengan kondisi berkarat. Lagi-lagi jika kamu memasuki ruangan ini, suasana menyiksa yang secara misterius akan dirasakan. Ada yang bilang tiba-tiba sekujur tubuh menjadi merinding dan seakan ada sosok yang terus memperhatikan dari kejauhan yang tidak terlihat wujudnya. Yang ke-9, lorong hantu bawah tanah. Bagian bawah tanah Lawang Sewu juga terdapat penjara serta bunker. Rupanya juga memiliki sebuah lorong yang dianggap sebagai lorong hantu. Dipercaya jika seseorang berjongkok dan diam di lorong itu, maka dia akan mendapatkan kejutan yang menarik. Apakah kejutan itu? Kejutan itu adalah sebuah bayangan berbentuk seperti manusia yang tergantung di atas
dengan mata hijau menyala. Bayangan itu akan berjalan merangkak dari atas, berusaha mendekati siapa saja yang berhasil melihat sosoknya. Persis seperti bayi, namun merangkak di atas langit. Apakah kamu berani melihatnya? Yang ke-10, hantu wanita berambut panjang. Salah satu cerita penampakan yang paling terkenal di Lawang Sewu adalah sosok wanita berambut panjang. Bahkan dalam beberapa acara uji nyali di stasiun TV swasta di Indonesia, sosok itu kerap kali tertangkap kamera. Sampai saat ini tidak ada yang tahu misteri sosok hantu wanita tersebut. Hanya saja penampakan makhluk astral wanita berambut panjang itu kerap terlihat di lorong-lorong sepanjang gedung Lawang Sewu. Mereka yang pernah menjadi saksi mata menyadari wanita itu berjalan seakan mencari sesuatu dengan tatapan kosong dan aura mengerikan. Kamu percaya? Baiklah saudara, itu adalah 10 antara kisah seram yang terdapat di Lawang Sewu. Bagaimana pula dengan pengalaman Anda? Anda ada kisah seram ketika mengunjungi Lawang Sewu? Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih kepada Anda yang menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share, sehingga kita berjumpa di lain waktu. Peace, no war.